Semangat pagi jagoan digital, selamat datang di podcast Ngobrol Digital. Kami hari ini akan mengusung tema tentang pesona RRI di kalangan generasi muda. Tentu saja kami sudah kedatangan tamu spesial juga. Langsung saja selamat datang Bapak Kepala Stasiun RRI Manado, Bapak Nandang Supriyadi STMM. Ya, selamat datang, semangat pagi, sahabat digital, dimanapun Anda berada. Ya, kami di sini Pak podcastnya untuk memberitakan atau menginformasikan terkait hal-hal seputar era digital, digitalisasi. Nah, radio RRI Manado kan sekarang pastinya juga sudah menuju ke sana ya Pak ya, dengan gempuran era platform. Jadi bisa mungkin kita berbincang-bincang sedikit tentang radio dan terkhusus untuk RRI Manado Pak. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, era saat ini adalah era digital yang perkembangannya begitu pesat bagi keadaan zaman. Tentu hal ini juga di RRI mau tidak mau harus masuk ke dalam hal itu. Ini adalah tantangan bagi LPP RRI termasuk di dalamnya adalah RRI Manado. Untuk menjawab tantangan tersebut, RRI sudah sekian puluh tahun ke belakang kita sudah masuk ke dalam siaran multiplatform. Artinya RRI tidak saja bersiaran di terestrial, SW, MW, dan FM, akan tetapi RRI sudah merambah ke sebuah program keniscayaan. Artinya RRI sudah ada di ujung jari. Kita sudah ada yang namanya RRI Digital, dulu RRI Play, terus bermetamorfosis untuk masuk ke dalam perbaikan sehingga saat ini kita ganti dengan berbagai macam fitur, itu namanya RRI Digital. RRI Digital. Kita juga masuk di berita online. Sudah masuk juga Ya, di masuk berita online. Dan kita juga merambah kepada semua media sosial, diantaranya adalah Facebook, IG, maupun YouTube. Gitu. Itu untuk menjawab tantangan daripada kemajuan era saat ini. Jadi lebih banyak platformnya diharapkan bisa menjawab tantangan dan menjangkau juga Pak ya, pendengar atau bukan pendengar lagi mungkin ya Pak ya, audiens, karena sekarang tidak hanya didengarkan tapi juga bisa dinonton Pak ya. Ditonton, ya. Kita punya yang namanya RRI Net. RRI Net gitu kan. Itu website Pak? Dia ada di sebuah program, bisa di-download di Play Store. Aplikasi Iya. Pak ya. Mungkin nanti sahabat-sahabat jagoan digital bisa dibuka di Google Play Store, cari yang namanya RRI Digital. Setelah itu boleh di-download dan diikuti sehingga para jagoan-jagoan digital dimanapun Anda berada bisa menikmati layanan-layanan kami, karena di RRI Digital tadi bukan hanya RRI Manado, tapi seluruh RRI Indonesia bisa didengar. Bisa didengarkan Pak ya. Betul. Mau update berita di kota mana? Ya. Tinggal pilih. Dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke. Dan di situ ada, gitu ya. Terutama misalnya bagi sahabat-sahabat jagoan digital yang rindu di perantauan, rindu akan kampung halaman, pengen mendengarkan lagu-lagu etniknya, silakan. Di situ ada lokal ya Pak. Betul, di RRI Play di RRI Digital tadi ada programa 1, programa 2, programa 3,
bahkan ada lagi yang namanya Channel 5, serta ada yang namanya siaran luar negeri. Ya, Lengkap ya, lengkap. lengkap sekali ini. Jadi Dan Jagoan Digital kalau mau tahu layanan-layanan RRI, kunjungi langsung gitu. kunjungi dan download tentunya, Pak. Betul, ya. Dan itu juga dari sahabat-sahabat digital bisa berinteraksi nanti Oh, di program berarti itu. bisa langsung berinteraksi, ngasih, Ya, feedback atau pertanyaan atau mungkin request begitu, Pak, ya? betul, ya. Oke, mantap sekali ya transformasi RRI sekarang ya, Pak, ya? Ya, itu jawaban tantangan yang Tantangan harus kita hadapi hadapi di dalam disrupsi media saat ini, sepakat, Pak. ya kan? Iya. Mungkin di Jagoan Digital ini, apalagi yang kalangan muda, Pak, ya, Ya, mungkin masih ada yang, bertanya-tanya tentang, karena paradigma atau, pandangan orang di luar sana bahwa RRI ini adalah radio perjuangan nih. ya. RRI adalah radio perjuangan. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu, kita kilas balik dulu ke belakang ya, sebelum nantinya kita akan mengeksplor lagi, gebrakan-gebrakannya RRI untuk menghadapi era digitalisasi sekarang. Dulu RRI itu, munculnya itu atau kisah, RRI bisa berdiri itu bagaimana, Pak? Ya, wah ini luar biasa nih pertanyaannya. Kalau kita berbicara kilas balik, berbicara masalah sejarah, bisa Iya. 2 hari 2 malam Iya, nih kita iya, iya. bicaranya nih. Panjang lebar nih ya, sahabat Singkat, digital. singkat Kita aja. akan singkat saja. Radio Republik Indonesia itu berawal dari radio milik Jepang Mhm. yang saya tahu ya. Itu eh, Hoso Kyoto kalau tidak salah. Setelah itu kita eh, apa kita gunakan, dan tepatnya di tanggal 11 September itu kita rayakan sebagai Hari Radio Hmm. Indonesia. Nah, 11 September berarti 2 bulan lagi, Pak, 2 ya? bulan lagi kami ulang tahun Iya. gitu kan, hari jadi Radio Republik Indonesia. Dan jangan lupa teman-teman sahabat digital, proklamasi Indonesia sempat berkumandang di RRI. Iya. Iya, Berarti memang ini adalah teman seperjuangan. teman seperjuangan gitu. Tuh, sampai sekarang berarti, usia RRI sama dengan usia Republik Indonesia, Indonesia, Pak, ya? bisa hampir Berarti sama-sama. tahun ini 79 ya. 79. Betul ya, betul. Betul. 79. Ya, jadi itu ya. Jadi memang, RRI ini dari awal Indonesia berdiri sudah ada sampai sekarang, ke 79 tahun ya, mulai dari generasi, analog ya kalau bisa dibilang, Analog, ya. sampai sekarang ke digital bisa bertransformasi. Baik, kalau dari, Pak Kepsta sendiri, Bapak Nandang Supriyadi sendiri, di RRI Manado itu sudah sejak kapan, Pak? Kebetulan tepat hari ini ke 60 ya, 60 hari. Oh, 60 hari. Saya di Manado. Jadi belum mengeksplor banyak, tetapi harapan kami semoga keberadaan saya di sini di RRI Manado bisa memberikan warna yang positif bagi RRI Manado, dan khususnya bagi masyarakat Sulawesi Utara. Pastinya, Pak. Bapak, 60 hari kepemimpinannya, dan hari ini pertama berkunjung ke BPSDM Kominfo Manado, Pak, ya? Ya, betul. Dan Terima kebetulan kasih. barusan dimintakan jadi Narasumber. narasumber ya. Ya memang sungguh luar biasa dari Kominfo yang mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan percepatan di kalangan muda-mudi digital ya, melek digital. Itu tujuan kami sih, Pak. Ya, betul. Saya kira RRI juga pasti punya tujuan yang sama, Pak, ya, Oh iya, sebagai lembaga betul, betul. penyiaran publik. Salah satunya program kita adalah selain hiburan juga ikut mencerdaskan. Iya, betul. Iya gitu kan. Dan dalam hal ini sejalan dengan Kominfo juga untuk memberikan edukasi terkait dengan
perkembangan zaman. Perkembangan zaman ya. Semoga Ya, kita bisa terus bergandengan tangan, beringan, berkolaborasi Pak ya. siap, siap. Baik. Pak menarik nih Pak, Bapak, bisa dibilang belum 100 hari kepemimpinan Pak ya. Ya, Biasanya kan kalau presiden atau pemimpin ya ada, eee program 100 hari kepemimpinan. Kalau, Bapak sendiri apakah ada program atau kira-kira nuansa apa yang mau dibawa di RRI Manado? ya, tentu keberadaan saya di Manado memberikan warna yang positif, baik itu untuk masyarakat Sulawesi Utara maupun untuk angkasawan-angkasawati LPP RRI Manado. Dan kita udah 60 hari, kebetulan kemarin di 30 hari kita sudah menghantarkan RRI Manado menjadi perolehan berita di nomor 1 untuk Oke. RRI nasional. Iya, Ya, kita kasih tepuk tangan dong teman-teman, ini pencapaian yang luar biasa ya Pak ya, nah selamat. siap. Dan mudah-mudahan kami juga minta dukungan dari semua stakeholder, terutama Angkasawati LPP RRI Manado. Kita jangan sampai bereporia di 30 hari atau di bulan Juli kemarin mendapat predikat pertama. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempertahankan serta sanggup memberikan sebuah outcome bagi masyarakat. Artinya, memang berita-berita itu, konten-konten kita itu memang diperlukan oleh masyarakat. Ya, Itu salah satu perjuangan LPP RRI di era digitalisasi sekarang. Salah satunya adalah menangkal hoax. ya, itu jadi satu program prioritas Program Kominfo juga Pak. prioritas, ya. Karena ingat LPP RRI sebuah lembaga yang netral dan independen. Ya, betul. Jadi harus menjaga kenetralannya ya Ya, dan positioningnya ya Pak ya. baik ya. Baik, Pak, ini, mungkin pertanyaan Pak satu, karena dulu kan radio pernah ada di masa jaya-jayanya dulu ya Pak Ya. ya. Mungkin kalangan, atau jagoan digital yang kelahiran tahun 90 ke atas gitu ya, seperti saya, itu kalau tiap akhir pekan tuh menunggu tuh Pak, siaran radio tanggal lagu favorit ya, Ya. atau sesi-sesi kirim-kirim salamnya di Betul, radio itu kan ya. ciri khas radio banget Pak. Nah, sedangkan sekarang tuh sudah banyak, platform-platform pemutar musik, ya ada Spotify, kemudian ada juga YouTube dan lain-lain. Nah, kira-kira, gimana nih Pak, strategi dari RRI ya untuk bisa bersaing? Tadi udah dapat peringkat 1 yang, kategori di kalangan radio Pak ya, segmentasi radio. Ya. Nah, kalau untuk, berkompetisi dengan platform di luar, itu bagaimana Pak? Ya, tentu itu merupakan tantangan RRI. Iya. Karena di era disrupsi media tadi, Mhm. banyak media-media yang tidak mampu kompetisi, maka banyak juga yang Tumbang, akhirnya ya. tumbang gitu kan. Tentu RRI akan tampil beda sesuai dengan segmentasinya. Karena itu RRI masuk ke dalam sisi multiplatform. Iya. Artinya RRI juga selain mempertahankan jati dirinya, dia juga mampu melakukan konektivitas dengan para kaula muda atau yang dibilang di era sekarang tuh era Z ya, kaum Gen Gen Z, Z Pak. ya, Iya. Gen Z. Nah, baik itu programa 1, programa 2, programa 3, kita lakukan multiplatform. Nah, dan yang perlu sahabat-sahabat digital ketahui, di di kalangan 3T itu yang namanya internet itu masih langka, Iya. masih barang mewah. Nah, kebetulan kami juga tidak pernah meninggalkan terestrialnya. Nah, itu yang menjadi kekuatan daripada LPP RRI Manado atau RRI yang mampu menjangkau
3T. Bahkan kita sampai ke tapal-tapal batas, RRI sampai ke tapal-tapal batas di garda terdepan. Contohnya kami selain menguasai wilayah udara dalam hal ini siaran radio, kami klaim 85 sampai 90% untuk terestrial. Kami juga hadir di talaut. Di talaut dan pemancar kami juga ada di garda terluar dengan Filipina. Itu di Miangas. Ya. Di Miangas. Ya. Nah, hal inilah yang saya utarakan barusan dengan Kepala Kominfo di Manado untuk bisa bekerja sama mensosialisasikan perkembangan melek digital. Ada program melek Iya, digital. tantangan menghadapi era digital ke depannya. Gitu. Ya, menarik sekali. Berarti kalau di luaran sana mungkin media berlomba-lomba untuk concern nih untuk menggait Gen Z ya, sebagai audiens terbesar mungkin saat ini, tapi justru RRI tidak melupakan juga daerah-daerah 3T, daerah-daerah terestrial Pak ya, seperti Talaut, Miangas yang ya memang di sana masih sangat terbatas untuk akses internetnya Pak ya. Betul. Jangankan di sana, mungkin di beberapa wilayah juga masih ada yang blank spot internet. Gitu ya. Makanya saya bilang RRI hadir di situ. RRI selain memberikan hiburan, edukasi, terus advokasi bagi masyarakat dan mengawal pembangunan di daerah masing-masing. Ya. Kita tidak boleh melupakan juga ya saudara-saudara kita yang berada di daerah-daerah perbatasan Pak ya, karena informasi yang mereka terima pasti akan berbeda nih dengan informasi yang diterima oleh masyarakat perkotaan Pak ya. Betul. Dan RRI hadir. Kalau di perkotaan, internet merupakan barang yang sudah umum. Iya. Tetapi di beberapa daerah sebuah barang yang langka. Kadang-kadang kita misalnya pernah kita berjalan di sebuah titik itu kalau WA hari ini, WA jam sampainya besok baru nyampe gitu ya. Karena tetapi ini tentu bukan tantangan bagi RRI, tantangan juga bagi semua. Iya, stakeholder. Ya, dan bagi yang mempunyai kompetensi juga di hal tersebut, tentu mereka, kita yakini mereka juga lagi berusaha untuk bagaimana mengatasi blank spot area. Itu usaha dari pemerintah ya. Seperti kemarin sudah ada peluncuran satelit Satria 1 ya. Ya. Kemarin Pak, mungkin itu salah satu upaya pemerintah juga untuk mengatasi blank spot Betul. di daerah 3T. Karena geografis Indonesia sangat luar biasa. Iya. Betul Pak. Ternyata kalau kita, kebetulan saya juga udah dinas-dinas yang keberapa kali ya, ini yang ke-8 kali pindah-pindah, ternyata luar biasa kayanya Indonesia, bahasanya pun luar biasa, ribuan bahasa, kultur budayanya juga ini, jadi ya Bhinneka Tunggal Ika tadi untuk mempersatukan kebinekaan kita. Iya. Betul, menarik Pak, masalah keunikan ya. Kalau dilihat dari audiensnya RRI ini kan di Kota Manado juga ada keunikan khasnya tersendiri Pak ya. Kira-kira segmentasi yang potensial untuk digarap apakah generasi muda atau generasi senior atau mungkin yang terikat dengan kekhasan daerah ini Pak? Ya, bagi RRI semua segmen, baik itu segmen orang tua, segmen muda, maupun etnik. Karena RRI hadir dengan beberapa program. Di situ ada program 1, lebih kepada yang kaum ini yang senior, tapi ada juga yang namanya program 2, dia segmennya anak kaula muda. Sehingga targetnya RRI all segmen ya, harus diakomodir. Sehingga tantangan bagi RRI adalah bagaimana RRI sekarang
selain mengikuti perkembangan digitalisasi di era digital adalah bagaimana kita memproduksi atau bisa menghasilkan sebuah program-program acara yang mempunyai kapabilitas outcome bagi masyarakat, bagi segmentasinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti itu Pak ya. Ya. Baik, kalau dari segi pengembangan SDM untuk internal RRI, strategi apa Pak yang dilakukan oleh Bapak sendiri? Oh ya, selain pengembangan SDM secara lokal, kita juga ada pengembangan SDM secara terpusat. Dari pihak RRI Jakarta juga kita terus di-push untuk melakukan peningkatan kompetensi daripada sumber daya manusia. Terutama dari Litbang Diklat kita juga sekarang kita lagi mengembangkan sistem edukasi Perpu ya, Perpu. Korpro. Ya. Kalau Korpu ya kalau nggak salah. Korpro ya? Korpro atau Korpu. Ya. itulah ya Pak ya? Ya itulah. Baik, Pak, kalau Bapak lihat nih, masalah skill yang ada di lembaga penyiaran nih Pak ya, sekarang kan, gampang sekali untuk bisa mengasah skill mungkin ya Pak, karena banyaknya media untuk belajar. Nah, kira-kira kalau untuk lembaga penyiaran, radio nih Pak, kira-kira untuk SDM-nya sendiri, harus menguasai skill apa tuh Pak? Supaya bisa jadi berkontribusi juga untuk peningkatan, eee, brand RRI ke depan. Oh iya, tentu macam-macam ya, sesuai Macam dengan tusi masing-masing. Eh, untuk yang teknik tentu kita harus menguasai perkembangan teknologi yang saat ini berkembang iya, dan itu harus eh, terkait dengan kompetensi media kami. Dan untuk para reporter dan maupun penyiar juga skillnya kan harus multi talent. betul, multi talent Pak Oh ya? ya multi talent. Nah, habis gitu dia harus mempunyai wawasan yang tinggi, harus mau mengupdate data, Betul. gitu kan, supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Dan itu terus kita lakukan dan kita himbau kepada semua angkasawan-angkasawati LPPRI Manado. Kalau di RRI Manado, pegawainya ada berapa orang Pak totalnya? Mudah-mudahan benar ya. Mudah-mudahan benar karena baru ini sekitar 70-an ya, 71-an. Satu ya? 71. Itu terdiri dari yang ada di Manado, di Talaut sama di Miangas gitu. Tetapi kalau kita masuk ke dalam Korwil 5, Korwil 5 ini kebetulan Manado menjadi kepala koordinator wilayahnya, membawahi Gorontalo dan Tahuna. Berarti kerjanya Gorontalo dan Tahuna, Tahuna Pak iya. ya? Sulawesi Utara. Betul. Tapi kalau Talaut sama Miangas itu kalau Talaut itu stasiun produksi kita di sana. Sementara kalau di Miangas itu stasiun relay. Oke, Ya, berarti ada yang tidak produksi di sana. oh iya, berarti di sana ada yang pegawai yang stay juga di sana Nah, Pak ya? pastinya ada yang Oke, mengoperasikan alat sampai ke daerah-daerah terluar ya ke Pak ya? daerah terluar. Tapi saya sendiri belum ke sana nih. Karena masih Ombak cuaca, juga ombak Pak ya? katanya tinggi. Iya, betul. Paling mungkin ya September mungkin ya Pak ya? Ya, Soalnya kami mudah-mudahan. kami juga soalnya ada rencana kegiatan juga di Oh, daerah 3T, sama Pak, menunggu ombak tenang juga. iya. Baik Pak, eh kita masuk lagi Pak ke segmentasi anak muda nih Pak ya, Ya. karena akademi kami juga banyak yang menyentuh generasi muda seperti akademi VSGA untuk calon angkatan kerja muda, kemudian digital entrepreneur juga itu juga banyak anak-anak muda yang mulai membangun usaha ya. Nah kalau di RRI apakah ada program khusus untuk misalnya anak muda atau entrepreneur muda Pak? Ada. Kita juga kan salah satunya selain radio yang mempunyai program UMKM,
tentu kita juga ada program kisah-kisah inspiratif, terutama bagi tentunya untuk anak-anak muda. Karena kalau yang udah golongan senior tentu pengalaman beliau lebih banyak. Iya. Nah, eh, kita juga ada program disabilitas ya, Oh, disabilitas, jadi concern juga Pak ya? concern juga di situ. Setelah itu stunting kita Mm-mm. juga ada program Iya, selain daripada program-program lain yang sifatnya menghibur iya, dan mengedukasi. baik. Ya, berarti kampanye-kampanye dari pemerintah juga didiseminasi juga Pak ya, Oh iya betul. pastinya. Ya. Kalau untuk media sosial tadi berarti karena kemarin sempat ini ya Pak ya, sempat kami juga diundang untuk on air di sana dan ternyata juga bisa diakses lewat streaming juga di Facebook Pak ya. Iya. Kita ya itu Iya. jawaban tantangan, salah Mm-mm. satu jawaban tantangan LPPRRI eh, dengan keadaan perkembangan zaman. Jadi kita misalnya ada program tadi pagi itu Baober. Ya, Nah, itu unggulan katanya tuh Pak ya. Baober lah unggulan karena viewernya cukup lumayan, Mm. udah 13.000 juga kemarin. Eh Selain itu jawaban tantangan kami, kita masuk juga live di YouTube, Iya, tuh. Facebook, Facebook, sama IG. di Instagram juga ya. Betul ya. Berarti tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk ketinggalan informasi Pak ya, karena semua platform digunakan. Ya, pastinya. Pastinya kita harus cepat beradaptasi sekalipun itu hal yang baru. Tapi karena era perkembangan zaman tadi tidak ada satu orang pun yang bisa menolak perkembangan zaman tadi, perkembangan di era digital tadi. Jadi mau nggak mau kita harus masuk juga ke situ kalau eh, kita tidak mau ketinggalan Betul, dan kita memang tidak mau ketinggalan. betul Pak. Ya, ketinggalan Pak. Jangan mau ketinggalan. Juga sama dengan sahabat-sahabat digital juga tentu harus secara individu Berkompetisi. berkompetisi untuk melawan Betul. atau menghadapi era perkembangan di depan. Ya, motivasi yang sangat baik sekali ya Ya, dari Pak Kepsta. Tapi pastinya Pak, saya yakin nih semua jagoan digital pasti ada keinginan untuk selalu lebih unggul, selalu melakukan perbaikan diri. Kalau dari segi instansi adaptasi tadi pasti tidak mudah ya Pak ya. ya pasti. Apalagi di awal-awal pasti tidak mudah Pak. Mungkin bisa diceritakan mungkin ke jagoan digital kira-kira eh, kendala-kendala yang dialami pada saat melakukan proses transformasi pertama kali itu, kesulitannya itu di bagian mana Pak? Oh, pasti itu. Jadi sebuah zona yang nyaman tadi akan berat apabila kita mau meninggalkannya. Kenapa? Karena kaitannya udah faktor kebiasaan. Habis gitu faktor pendukung juga. Hal yang sama saya rasa mungkin di semua stakeholder eh, kita sama-sama pernah mengalami, terutama yang paling signifikan itu era dulu masih mesin ketik Ya, masuk ke dalam sisi computerized, tentu apa masa transisi itu masa sangat berat. transisi betul. Iya. Hal yang sama juga di RRI yang tadinya kita hanya bermain audio. Nah, sementara kita dengan perkembangan zaman juga harus Mengejar Pak ya. mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus eksis di bidang visual Visual. dan multiplatform. Tentu ini berusaha kita mensinergikan dengan situasi dan kondisi yang ada agar kita mampu berkompetisi di bidang Ya, kami, adalah di bidang media. berarti memang tidak mudah Pak ya. Tidak mudah. Eh, Apa hal yang Bapak paling fokuskan mungkin untuk pada saat transisi itu atau mungkin pada saat sekarang yang masih tetap berkompetisi?
apakah dari segi SDM-nya atau mungkin dari segi platformnya atau dari segi teknologinya tuh bagaimana Pak? Ya tentu kita eh, yang titik tekannya itu adalah di SDM. Karena biar bagaimanapun teknologi itu canggihnya tanpa didukung dengan SDM yang kuat atau mumpuni, tentu akan berantakan juga. Artinya tidak efisien Dan gitu kan. Nah, eh, maka pelatihan-pelatihan kayak semacam tadi ya, barusan terus upgrade kemampuan bagi SDM baik itu secara core bisnis atau misalnya secara tusi, dan yang paling penting sentuhannya itu kepada kita semua terutama sahabat-sahabat digital nih, supaya mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi dan mampu mengambil hal-hal yang positif di dalam kemajuan teknologi ya. gitu. Apalagi sekarang ada tantangan baru lagi nih AI ya Pak ya. AI terus lagi kan di perkembangan teknologi itu banyak, ada yang positif ada juga Iya, yang negatif. betul. Tentu sahabat-sahabat digital ya harus menjauhi, misal salah satunya misalnya apa Hoax itu, tadi ya hoax, Pak. judi Judi online misalnya, online, itu kan ya, hal yang betul. negatifnya. Ya, Tapi yang positifnya kan banyak. Carilah yang positif-positif di dalam tebaran-tebaran teknologi yang ada, kemajuan teknologi. salah satunya dengan rekan RRI yang pasti beritanya semua Oh positif iya, semua. gitu, betul betul. Salah satunya adalah eh, mendengarkan RRI, terus berkontribusi Ya, informasi di RRI, eh, dan jangan lupa download juga iya, yang menggunakan namanya aplikasi RRI aplikasi digital. RRI Digital yang kita kembangkan. Iya, ada kanal kan untuk yang Bapak tadi sebutkan kontribusi ke RRI berarti bagaimana nih Pak skema keterlibatan publik terhadap RRI? Ya, eh tentu kita di media sosial ataupun di aplikasi RRI Digital, masyarakat bisa melakukan yang namanya melibatkan diri, Iya. memberikan masukan, memberikan informasi dan segala macam saran dan segala macam. Misalnya di Baober tadi, Iya. di Facebook kami itu ada yang namanya komen komentar. Komentar, iya. Di komentar itu bisa Bisa langsung memberikan memberikan ya aspirasi. aspirasi, atau di YouTube kami Oke. termasuk di aplikasi itu Itu juga salah satu di era keunggulan dari digital ya. media digital Iya, sekarang ya, Pak ya. Keterlibatan publik itu bisa sangat intens ya. ya, Jadi kita juga jadi lebih connect dengan audiens. betul, iya, Baik. betul sekali. Kalau untuk komunitas Pak, kira-kira mitra-mitra RRI di komunitas yang ada di Kota Manado ini kemana aja Pak? eh Komunitas kami sebetulnya kita memberikan slot yang sama atau ibaratnya Porsi yang sama. porsi yang sama. Hal ini terbukti dari adanya pemerhati RRI Manado yang jumlahnya kebetulan kami juga baru baru 1 2 bulan ini Iya, ya, jadi kami belum ini. Tetapi intinya setiap kali ada acara mereka datang, pemerhati. pemerhati. Setelah itu ada siaran komunitas juga, Iya. Disabilitas juga tadi ya Pak ya? disabilitas juga ada. Kalau program disabilitas sendiri untuk RRI itu yang seperti apa Pak skemanya? Ya artinya eh, s- memberikan eksplorasi terhadap Ruang Pak ya? penyandang ruang disabilitas, eh, supaya memberikan semacam inspiratif, Oke. terutama di apa ya, di individu-individu yang mempunyai menyandang disabilitas Iya, tadi, tetapi dia juga mampu memberikan kontribusi, betul. baik itu kontribusi ekonomi dirinya atau misalnya memberikan hal-hal yang positif, ya kan, sehingga yang bersangkutan mampu bertahan atau mampu melakukan expand
di dalam kehidupannya. Nah, ini kan secara tidak langsung kita memberikan sebuah edukasi eh, bagi para pendengar di rumah ya. Baik, Pak. Baik, dari kalangan anak muda yang hadir di sini mungkin ada yang mau bertanya nih, Ya. mumpung Pak Kepstanya hadir. Silahkan, mungkin siapa perwakilannya? Oh iya, sudah pastilah. Sudah pasti kita harus ada regenerasi tuh, Iya. regenerasi pendengar dan tentu usaha-usaha ke situ juga kita lakukan. Eh, Salah satunya adalah kita ada program Go to School waktu itu ya. Jadi siaran ke sekolah-sekolah dan ke kampus. Eh, Terus mungkin dalam waktu dekat nanti kita juga akan audiensi dengan eh, para Sivitas Academy, Ya, misalnya dengan Unsrat atau yang lainnya, supaya menjalin sebuah koneksi koneksi. dengan anak muda ya, Pak. Ya, dan kami juga membuka diri untuk dilakukan magang, Ya, magang di ini. ya, Nanti tentu dalam proses magang tadi kita diadakan pelatihan terkait dengan pemberitaan, siaran, juga teknik di sebuah radio broadcast ya. iya. Nah, itu kiat-kiat khususnya. Bahkan kemarin kita ada yang namanya festival pelajar ya. Festival pelajar. Eh itu kiat-kiatnya. Iya. Dan tahun ini kemarin kita melakukan bintang radio. Kebetulan Oke. ada di Manado, di eh, daerah kawasannya. Nah, itu salah satu usaha untuk menjaring kaula Kalangan muda, muda ya, kalangan kaula muda. muda Iya, supaya, memberikan opsi lain ya, betul. tidak hanya platform-platform Iya. luar, Dan tapi karena RRI juga menjawab tantangan kekinian betul, bagi para pemuda yang pengen mengetahui keindonesiaan, iya, ya mengenal kan, lebih mengenal Indonesia keindonesiaan, maka pasang download RRI Digital. digital. Di situ teman-teman kaula muda atau sahabat digital bisa mengeksplor dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Rote. Baik itu sosial, budaya masing-masing daerah Mhm. kita, supaya kita bangga Iya, menjadi betul. anak Indonesia, Orang Indonesia, orang orang Indonesia. Indonesia ya. Supaya jadi tidak boleh dilupakan walaupun ya, banyaknya informasi luar yang diterpa nih anak Ya, muda ya, betul. jangan melupakan asal-usul kekhasan Betul. Indonesia, Ya, ciri khas daerahnya. betul. Dan itu Betul bisa sekali. didapatkan di RRI, di kanal Iya, RRI. betul. Baik, Pak Kefsa sangat memotivasi sekali, menginspirasi sekali. Mungkin terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri podcast Ya. ini, adakah pesan-pesan mungkin untuk generasi muda ya, terkait dengan, lebih mengenal, Indonesia, lebih mengenal ciri khas daerahnya, dan bisa, memfilter mungkin ya Pak ya, informasi-informasi yang sangat masif di luar sana? Ya. eh Pesan kami kepada para sahabat digital adalah cintailah kultur dan budaya Indonesia, Betul. baik itu sosial budaya, dan jadilah kaula muda atau kaula calon-calon pemimpin di masa depan yang mempunyai karakter keindonesiaan. Betul sekali, Gitu. karakter Indonesia tidak boleh terlupakan ya, Tidak Pak, ya. terlupakan. Banggalah kepada kultur kita, karena kultur kita sekalipun beragam, Ya, sosial, budaya, dan keyakinan, tetapi kita dirajut atau dibingkai dengan yang namanya kebinekaan. ingat sekali. Jadikanlah pulau tadi pulau-pulau tadi atau laut itu, lautlah yang mempersatukan kita. Mempersatukan kita.
Iya Ya, kan. Jadi perbedaan adalah indah, betul. maju terus, Pantang mundur. pantang mundur. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Kepsta RRI telah hadir dan memberikan inspirasi dan motivasi ke Jagoan Digital. Jagoan Digital semoga mendapatkan insight baru ya tentang kebinekaan, tentang kelokalan, ciri khas bahwa kita harus tetap bangga Pak ya menjadi anak Indonesia dengan membawa pride Indonesia dan pride daerahnya masing-masing. Semoga bisa memberi manfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan semoga RRI semakin jaya, semakin solid, semakin hebat, semakin kekinian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam digital, Pak. Salam digital, jangan lupa Download aplikasi RRI RRI Digital. Digital.